Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami akan memaparkan materi tentang pemrograman array. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Haidar Hikmatiar dengan NIM 40425041, Mutiara Prima Hapsari dengan NIM 40425064, dan Wafik Syifa Ulail dengan NIM 40425065. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu array. Array adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama di dalam satu wadah. Jadi, kalau kita punya banyak data yang sejenis, misalnya nilai-nilai ujian, nomor telepon, atau daftar harga, semuanya bisa disimpan dalam satu variabel array, bukan dipisah-pisahkan ke dalam variabel yang berbeda. Setiap data di dalam array disimpan dalam urutan tertentu dan bisa diakses menggunakan indeks. Indeks ini biasanya dimulai dari 0, artinya elemen pertama berada di posisi 0, elemen kedua di posisi 1, dan seterusnya. Konsep ini sangat penting karena dengan indeks kita bisa mengambil, mengubah, atau menampilkan data tertentu dari kumpulan data yang besar dengan cara yang cepat dan efisien. Jadi secara sederhana, array itu ibarat lemari dengan banyak laci. Setiap laci memiliki nomor dan di dalamnya kita bisa menyimpan barang dengan tipe yang sama. Ketika ingin mengambil salah satu, kita cukup tahu nomor lacinya saja. Kita masuk ke keuntungan menggunakan array. Mengapa kita perlu menggunakan array? Apa sih keuntungannya dibanding memakai banyak variabel biasa? Nah, keuntungan pertama, array dapat menyimpan banyak data dengan tipe yang sama. Misalnya, dalam program kita ingin menyimpan 100 nilai mahasiswa. Tanpa array, kita harus membuat 100 variabel berbeda yang jelas tidak efisien. Dengan array, cukup satu variabel saja, misal nilai 100, dan semua data sudah biasa tersimpan di dalamnya. Kedua, akses elemen menjadi lebih mudah, karena setiap elemen punya indeks. Kita bisa memanggil elemen ke-5 atau ke-20 dengan cepat, tanpa perlu menulis kode panjang. Ketiga, array memudahkan proses pengolahan data secara berulang. Dengan bantuan perulangan seperti for atau while, kita bisa memproses seluruh data di dalam array hanya dengan beberapa baris kode. Ini sangat membantu saat kita ingin menjumlahkan semua nilai, mencari nilai tertinggi, atau menampilkan semua data sekaligus. Dan yang terakhir, array menghemat penggunaan variabel. Ini membuat kode program menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dibaca. Programmer jadi tidak kebingungan dengan terlalu banyak variabel yang mirip satu sama lain. Kita masuk ke pembahasan tentang pemrosesan sekuensial array. Pemrosesan sekuensial array artinya kita mengakses setiap elemen dalam array satu persatu secara berurutan, mulai dari indeks pertama sampai akhir. Biasanya proses ini dilakukan dengan perulangan seperti for atau while. Misalnya dalam bahasa C++ kita bisa menulis seperti ini contohnya. Baris int nilai 5 sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. Berarti kita membuat array berisi 5 data angka. Jadi nilai 0 sama dengan 10, nilai 1 sama dengan 20, dan seterusnya. Lalu kita menggunakan perulangan for. Int i sama dengan 0, artinya pengulangan dimulai dari 0. I kurang dari 5, artinya selama i masih kurang dari 5, perulangan terus berjalan. I++, artinya setiap selesai satu putaran, nilai akan bertambah 1. Outputnya nilai 0 sama dengan 10, nilai ke-1 sama dengan 20, nilai ke-2 sama dengan 30, nilai ke-3 sama dengan 40, nilai ke-4 sama dengan 50. Jadi, hasilnya adalah semua elemen dalam array akan ditampilkan satu persatu dari awal sampai akhir. Proses ini disebut pemrosesan sekuensial karena datanya dibaca dan ditampilkan secara berurutan. Kode ini akan menampilkan semua nilai dari array dimulai dari elemen pertama yaitu 10 sampai yang terakhir 50. Konsep ini sederhana tetapi sangat penting dalam pemrograman. Dengan pemrosesan sekuensial kita bisa melakukan berbagai operasi terhadap semua data dalam array. Misalnya mencari jumlah total, rata-rata, atau bahkan mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Selain itu, cara ini juga efisien karena komputer dapat memproses setiap elemen dengan cepat dan sistematis tanpa harus menulis perintah yang sama berulang-ulang.
Nah, ini contoh penerapan array dalam program. Kesimpulan dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa array adalah kumpulan elemen bertipe yang sama disimpan dalam satu variabel. Setiap elemen di dalam array bisa diakses menggunakan indeks, dan pemrosesan pengolahan data bisa dilakukan secara sekuensial dengan perulangan. Array memberikan banyak manfaat seperti kemudahan dalam mengakses data, efisiensi penggunaan variabel, serta kemampuan untuk mengolah data secara berulang dengan lebih praktis. Oleh karena itu, memahami konsep array merupakan langkah dasar yang sangat penting dalam belajar pemrograman, karena disinilah kita mulai memahami bagaimana komputer menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan dari kelompok kami bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang dasar pemrograman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.